Enggak. Miring gak ya? Nggak tahu lah. Guys, gua baru pesen lagi. Apa ini? Discovery set dari Etre. Ya kan? Etre kan? Etre Parfums. Gue penasaran banget sama merek yang satu ini. Kita langsung buka aja ya. Dan ya, sorry. Jadi harusnya ada ininya nih. Gini harusnya ya. Terus ya dibuka ini, gue taruh dulu deh. Bahaya. Dibukanya pakai stiker gini. Terus ke bawah yang gini. Oh, ini harusnya begini kan. Etre tuh depannya ada prepare for Etre. Etre to be Etre. Lucu banget ini, dalamnya begini dibungkus pakai ya. Oke. Wow, ada apa nih? Sarang burung? No. Ini adalah welcome, thank you for choosing Etre to accompany your journey to reignite your passion, ambition, and courage to be your best self. Ini buat apa sih? Welcome ya? Ya gue kayaknya mesti cetak kayak gini juga sih kalau buat apa ya, warm welcome gitu kalau untuk produk-produk gue. Terus ini lucu banget ini tuh kertas daur ulang ya, lucu banget sih. Terus begini, oh iya, mantap banget. Terus isinya pouch gitu dong, pouch. Terus ada ini kayak ini. Nah ini ada a gift for you seharga Rp99.000. Ini ada yang digosok-gosok ini. Si ada yang kayak begini ya, tapi niat loh. Ini tuh nggak murah loh ini. Bikin kayak gini nih. Terus how to redeemnya ada di sini belakang. Jadi sebenarnya harganya 99.000 kan, dan ini diskonnya vouchernya 99.000, jadi kayak ini gratis gitu kalau lu beli yang full bottle ya. Iya kan, mantap. Ini kode ini valid untuk satu transaksi. Oke, bagus banget. Jadi dia nggak ngambil untung di ininya ya, discovery setnya. Ini lumayan banget ini. Next ada 3, ada tulisannya Paris, Greece, Indonesia masing-masing. Paris, Greece, Indonesia, tapi di belakangnya ada Force de Ame, Libre de Spirit, Volcanic. Yang mana dulu? Berhubung volcanic, warna kesukaan gue ini terakhir. Hijau lah, the least favorite color for me. Hijaunya hijau ini soalnya bagus sih desainnya tuh niat gitu. Dan ini tuh mantap banget. Ini tapi kecil banget. Ini berapa mili ya? 2 mili aja. Oh ya pantesan 99.000. Mantap. Tapi ini untuk discovery set ya emang gak perlu banyak sih. Ini kira-kira kalau sama gue habis ya 3 hari lah, seminggu lah habis nih. Gak nyampe sih. Oke, kita langsung semprot aja Force de Ame Eau de Parfum 2 mili.
kita sini sama sini ya, atau sinilah, tau lah. Teksturnya bagus, alkoholnya bagus. Wah, ini beneran ini salut sih gue. Jadi halus banget, apa namanya, memadukan top notesnya itu, dia nggak bikin bulky yang kayak nyangkut di gini ya. Gue mencium wangi-wangi bergamot. Gue nggak tahu sih, gue belum buka lagi websitenya, tapi yang gue cium di sini ini green sih, green Force de Ame ya. Kita nggak ada bocoran apa aja nih. Harusnya gue ini dulu sih, sambil gue searching ya masalah ininya. Tawan banget gue nggak prepare ya. Etre. Ini enak banget. Tapi gue pernah nyium wangi ini sih sebelumnya ya, ini fresh fruity gitu. Wanginya enak banget. Etre parfum nih. Loh kok ada? Inter parfum, ini salah. Etre parfum. Yang gue coba ya, gue lihat di Tokopedia-nya aja ya langsung ya, Etre parfum. Yang gue coba itu adalah apa ini? Force de Ame. Tapi kalau di sini, ini sih enak banget ya. Menurut gue sih ini the best sih. Untuk parfum lokal ini dengan wangi kayak gini tuh jarang yang bisa halus kayak gini. Menurut gue ini salah satu parfum yang harus diperhitungkan ya. Jadi fragrance concentrationnya 20%, on average biasanya 5-4 jam. Terus ada BPOM-nya, oke, mantap. Imagine you are determined to get what you want. Jadi keynote-nya itu rose dan cedarwood, sini nggak ada notesnya ya. Notesnya cuma bilang floral, woody, and musky. Tapi ini the best sih kalau gue bilang. Ini tuh apa ya, untuk awalnya ini the best banget. Gue layer lagi ya, karena gue suka banget sama top note-nya ini. Waktu di awal semprot tuh masih ada kayak apa ya, kayak bergamotnya gitu. Bergamotnya tuh pakainya yang bener-bener clean ya, clean. Terus kayak ada wangi apa itu namanya, yang kita buat masuk angin tuh, minyak kayu putih, kajeput oil ya mungkin ya. Ini gua nggak terlalu perhatiin sih. Cuman top notesnya itu kayak bener-bener sedikit woody, tapi bukan dari wood beneran gitu ya. Lebih cenderung kayak rempah ya. Rempahnya itu dipaduin sama sedikit terus dan lemon. Nah itu woody,
flowery, dan lemon. Nanti kita lihat sudah dry downnya kayak gimana sih, coba. Tapi kita lanjut lagi ya ke apa ini, Libre de Spirit. Tapi ini wanginya udah mantep banget sih, ini kualitasnya sih menurut gue ya, the best. Libre de Spirit kita taruh di sini ya. Ini fruity, jelas-jelas fruity ini. Dan alkoholnya tuh yang kualitasnya tuh yang bagus ini. Ini entah bau keringat gue apa gimana. Ya ini bau keringat gue. Tapi bercampur sama ini tuh jadi kayak asam-asam gimana gitu. Asam-asam fruity. Wah gila, jadi kesannya itu kayak apa ya, kayak ini apa sih, Libre DSP Esprit, kayak ini ya, kayak semangka gitu, kayak semangka campur apa itu namanya, strawberry, semangka dan strawberry. Floralnya sedikit banget. Ini floralnya gue nggak tahu bener nggak ya, coba kita lihat contekannya. Tadi contekannya gimana, apa sih yang kita ini, Libre de Spirit. Oh ya, gambarnya aja ada semangkanya nih. Oh ada coconut, ya itu coconut. Jadi concentrationnya ini 15% kalau yang Spirit ini. Ya 4-6 jam. Ya ini wangi-wangi kayak gini, wanginya kebanyakan top notesnya. Bentar gue lihat dulu nih, gue masih ngerekam gak ya? Soalnya kameranya pakai kamera belakang. Oh iya, masih ngerekam. Jadi ini fruity, floral and green. Jadi watermelon and coconut. Oh iya, watermelon. Jadi jarang ya sebenarnya yang pakai top notes atau middle notes, apa namanya, watery gini. Biasanya ini tuh kayak gini tuh dipakai buat sabun mandi ya. Soalnya ini nggak tahan lama untuk parfum. Isinya kebanyakan dari top notes aldehid. Ini aldehid yang mana ya? Ada watery-nya, kayaknya ada water note sih. Nah, wah tapi ini enak banget sumpah. Ini kalau lu siang-siang panas-panas lu semprot ini dah. Libre de Spirit. Mantap. Mantap, etre mantap etre. Nah, terakhir warna kesukaan gua rada ungu. Ini adalah volcanic. Ini warnanya yang ini rada kuning. Coba ya. Kecil banget sih, imut. Oh. Sebenarnya gue ada kurang suka sama top notesnya ya. Tapi seketika tuh gue kayak mencium wangi kayak tadi itu, kayak sekilas banget itu kayak root beer gitu. Tapi ini gue rasa sih ini apa ya, kayak ada ini pernah gue pakai lupa, udah lama nggak ngeracik jadi gini nih, lupa nih. Apa itu namanya,
spearmint. Bukan. Aduh, apa ya itu ya namanya? Aduh, udah deh. Pas. Udah middle note aja, aduh. Padahal top note-nya tadi seru banget. Emang nggak terlalu suka top note. Coba gue layer lagi ya, gue ulang ya. Fresh banget kalau yang awal-awal itu nih. Sayang banget ini gampang nguap yang ini. Lavender sih ya, tapi iya lavender atau spearmint ya. Kayaknya lavender sih. Iya. Cuman sayang banget itu ada top notes yang langsung hilang itu. Sayang banget itu, bisa diberatin dulu molekulnya sih. Biar ada awet. Tapi middle notesnya jadi kayak keluar lagi tuh wangi sejatinya. Ini kebanyakan wood sih, jadi kayak campuran lavender sama cedarwood. Setahu gue ya, kayak gini sih wangi cedarwood. Coba ya, kita contekannya dulu buka. Ini apa? Volcanic. Udah pada habis kan stoknya. Best 50 mili doang. 50 mili harganya 379.000. Berarti 380 ya. Lumayan. Etre Parfum Volcanic Eau de Parfum, fragrance concentrate-nya 18%. Nah, ini gue suka sebenarnya sama orang-orang yang mencantumkan berapa konsentrasinya di parfumnya gitu, karena itu penting banget. Jadi kayak kita kalau bagi perfumer itu penting sih sebenarnya, karena ini salah satu bukti kalau lu bukan pakai oplosan atau biang parfum gitu. Nice. Oke. Ini oriental, floral, dan woody. Iris and patchouli. Astaga. Iya, patchouli. Tapi kalau irisnya gue nggak. Ya kerasa sih itu. Giliran udah dikasih tahu baru. Ini kelihatannya ada sedikit ininya ya, jasmine. Bentar. Pears and berry. Oh iya, pears and berries. Tadi itu bukan spearmint. Jadi apa berries tuh? Gue lupa namanya. Aduh, gue lupa itu yang labelnya biru. Juniper berries. Ya, juniper berries. Oke. Bold composition, floral notes, and volcanic charming and sensual thanks to the combination and iris and jasmine. Ya benar, jasmine. Iris and jasmine itu kayak combo tak terkalahkan. Lebih mengalahkan, soalnya lebih seimbang daripada jasmine dan tuberose digabung gitu. Jadi kan kalau tuberose langsung kalau ini wah enak sih. They blend harmoniously ya with patchouli and sandalwood sandalwood kan. Sandalwood tadi gue bilang apa? Cedarwood ya. Ini oke sih, gue suka banget ini kayaknya pernah gue cium di kayak ini ya, Hugo yang hitam. Hugo hitam. Nuansanya tuh kayak begini nuansanya. Ya, dia bilang lebih earthy, woody, slightly smoky and creamy. Ya, ini finally the balsamic and powdery notes of vanilla begins to reveal its beauty. Pakai vanilla. Belum ngecium sih vanillanya. Biasanya tuh vanilla itu tipe-tipe notes yang dari top notes, middle notes, sama base note-nya tuh kerasa. Gitu, mungkin ini vanillanya dia pakai yang atau sedikit ya. Biasanya sih
cedarwood sama vanilla tuh bisa mirip kayak sandalwood sih. Sandalwood itu lebih mahal daripada cedarwood setahu gue ya, yang kualitasnya bagus. Ini gue suka sih ini. Bener bisa dipakai sebagai apa? Signature scents. Tapi dari semua tiga ini nih, yang bener-bener paling dominan itu ada yang di sini. Ya, betul yang ini. Ini yang apa sih pertama ya? Yang pertama tuh hijau. Force de Ame ini ininya tuh vibe-nya tuh bener-bener ngalahin yang kedua lainnya gitu. Paling nonjol dari yang ketiga. Ini tuh wah gila sih kalau gue bilang. Gue hampir kehabisan kata-kata sih kalau ini. Force de Ame, kalau lu suka ini sebenarnya dari ketiga parfum ini tuh benar-benar beda karakteristiknya ya. Jadi si Force de Ame itu lebih apa ya, lebih floral ya. Tapi floralnya tuh aduh, ini gue penasaran nih, kayaknya ada yang pernah gue nyium di mana ini ya. Ini enak banget sih. Gue pernah nyium ini di parfum mahal, gue lupa namanya. Next. Nah kalau yang ini lebih ke powdery nih. Ini apa ya? Libre tadi ya, Libre Discreet. Dia tuh oriental juga, terus creamy gitu, powdery gitu. Cuman powderynya nggak sepowdery kalau gue bikin powdery ya, bener-bener kayak bedak gitu wanginya. Kalau ini lebih cenderung creamy sih. Yang tadi gue bilang ini tuh seringnya tuh yang ini tuh di ini ya, di pewangi pakaian kayak gitu. Cuman gue lupa itu nama ini aldehydes-nya apa. Kapan gue mesti berlatih lagi hidung gue dan meningkatkan vocabulary gue di material-material. Ini enak banget. Irisnya tuh nonjol. Ini gue nggak tahu ini apa sih. Coba gue tadi cari contekannya lagi. Tadi apa namanya? Yang hijau, Force de Ame ya. Gue lupa. Aduh, enak banget sumpah. Ini recommended parfum buat temen-temen yang emang suka brand-brand lokal ya. Ada gak sih? Nah yang ini Libre. Oh, ini tuh mirip-mirip kayak di ini, kayak wangi-wangi kayak di Body and Workshop apa ya? Yang jual lilin itu loh. Bentar, mana? Itu tadi gue apa sih? Oh ini yang semangka tadi ya, buah-buahan. Gue penasaran nih, gue nggak baca ini keterangannya. Fruity notes, fragrance, continue smell peach. Oh peach ya. Oke, enggak, ini bukan peach. Peach cocktail with coconut water, giving. Oh ini yang watermelon tadi ya, giving cooling sensation. Ya. Ini fruity banget sih yang di sini tadi. Kalau yang ini apa sih, Force de Ame ya? Tadi gue mau lihatnya Force de Ame kan, bukan ini. Gue penasaran. Halo. Ini itu wangi apa ya? Over time, this perfume will get closer to the skin, leaving the smooth cedarwood and musky scent.
Enggak, ini dia nggak ngasih tahu sih middle-nya tuh apaan ini. Dia bilang sih rose, tapi rose-nya nggak kerasa sama gue. Ini bukan ya ada sedikit terus sih, lebih gimana ya. Cuman blendnya itu bener-bener jago banget. Jadi lu tuh nggak bakalan ngerasain satu notes yang dominan gitu. Sebenarnya tadi si watermelonnya pun yang di sini itu bener-bener dibuat dari bukan bener-bener note satu gitu, tapi jadi dari kayak kita bilangnya apa sih kalau banyak aroma yang disatuin jadi mirip gitu, accord ya, kita namanya accord. Cuman sayang untuk di bagian middle notesnya mereka jadi mirip sama parfum sebelumnya gitu yang pernah gue coba. Nah ini jadi mungkin kita bilangnya apa nih ya, yang biasa yang parfum buat ruangan. Tapi the blendingnya ini benar-benar top internasional punya lah intinya gitu. Gue belum nemu blending dari Indonesia yang emang rapih kayak gini, smooth banget peralihan dari notes ke notesnya, dari chord ke notesnya, dari notes ke chord gitu. Nah ini tahu banget ini kelihatan nih ya, si perfumernya tuh emang udah berpengalaman. Ya, walaupun gue bisa teringat sama beberapa parfum yang pernah gue hidu sebelumnya, tapi ini beneran beda versi gitu. Misalnya kayak ini nih tadi itu pernah di By Fresh ya bikin wangi kayak gini. Cuman karena ini tuh blendingnya bener-bener smooth dan dan rapih bilangnya gitu. Jadi kayak yang enaknya aja gitu. Kalau By Fresh biasanya satu notes lama gitu. Nah ini dia tuh punya cerita gitu, wanginya tuh punya cerita. Intinya itu kalau mau parfum yang menurut gue bagus ya, ada flow-nya dari awal hingga akhir, terus punya cerita sendiri gitu. Lu bahkan kalau di 2-3 jam lu semprot lagi, layering lagi, itu tuh akan jadi indah gitu. Nah ini parfum yang gue suka banget, tipe parfum yang gue suka, yaitu bener-bener dari top notes, middle notes, sama base note-nya itu nyambungnya tuh nggak yang keputus-putus gitu, tapi nyambung, beralir gitu, mengalir, nanti lama-lama jadi base note. Ini tadi gue di rumah itu jalan ke kosan ini, gue semprot banyak banget parfum signature gue, si Avogato bukan parfum gue apa sih, gue lupa. Nasomato Black Afgano. Ini tadi tuh sebelum gue semprot itu, sebelum gue coba etre ini tuh masih kayak mau ini ruangan gitu, memenuhi ruangan. Nah ini ada parfum gue nih yang ini ya. Gue mengaku kalau ternyata gue dulu bikin Swamp terlalu bold ya. Mungkin gue mesti belajar dari etre ini untuk bikin yang lebih smooth lagi. Walaupun itu emang sih ciri khas gue bikin wangi yang bold. Depan top notes ya top notes, middle notes ya middle notes, base note ya. Yang penting ada pengisi di antara mereka. Kalau ini itu benar-benar kita bilangnya, wah ini si beda jam terbang kan, ini jago banget ini perfumernya.
Nah, yang wangi-wangi kayak gini eh, cenderung ini kesannya tuh kalau lu jual ke orang tuh pas lu semprotin gitu ke blotter atau apa, tes tes paper itu tuh beda-beda wanginya. Jadi jangan ke ini ya, seorang tuh suka ke apa namanya, orang awam terutama suka ini wangi, terus pas dia beli terus kok berubah wanginya gitu. Nah ini bukan untuk orang yang suka ke lainnya tuh yang linear gitu. Ini bener-bener ada ceritanya di parfumnya itu. Jadi ini tuh lebih cenderung memori yang lu dapet itu lu rasain sendiri gitu. Jadi pada saat lu middle notes terus ada memori apa gitu, jadi lu punya pengalaman apa gitu. Jadi benar-benar ini biasanya kalau yang linear itu lebih cenderung kita sebagai orang yang mencium dari pasif gitu ya. Orang orang lain make gitu, oh iya ini wangi ini, oh iya ini wangi ini gitu. Tapi kalau wangi dari parfum Etre ini eh, dia beda-beda banget gitu. Jadi lu nggak bisa menjudge pas waktu dia apa namanya pertama kali disemprot gitu. Jadi ya emang mesti dikasih waktu sih. Nah ini sekarang udah pada hilang top notesnya. hmm. Hmm. Yang paling gue suka, oke kesimpulannya, yang paling gue suka dari ketiga parfum ini adalah yang pertama. Warnanya the least favorite tapi wanginya the most favorite. Ini sih the best. Iya, tadi terpukul sekali gue pertama kali menciumnya. Ya, top notesnya pun cukup enak. Middle middle notesnya itu bener-bener peralihan yang gila, bagus deh. Ini uh, kalau cewek sih pakai ini sih gue doyan sih. Doyan tuh maksudnya bisa menoleh gitu, wih, gitu. Nah, untuk yang ini apa ini? Ini nih ya. Uh, Emang sedikit rada chippy kesimpulannya tuh. Ini ada mungkin kalau emang ada versi murahnya yang parfum-parfum di apa itu namanya, di Indomaret, Alfamart ya, mungkin akan ada ini sih, ada yang mirip-mirip kayak gini. Yang ini itu unik men, coba gue semprot lagi, gue lupa ini top notesnya yang gue suka tuh. Ya top notesnya gue suka banget ini, Volcanic. Ya, wah suka banget gue, suka banget gue. Cuman kalau untuk udah sampai base note sama ininya, dia lebih cenderung misterius gitu ya karakternya ya. Seru banget. Etre Parfum man, gile. Jadi kayaknya nih dia dibikinnya di Paris atau di Greece ya, tapi oleh orang-orang Indonesia gitu maksudnya. This product can only be sold by Etre authorized stockists. Dan cara dia menuliskan sign itu di ininya, ini tuh benar-benar dari luar banget sih standarnya. Jadi ditulis berapa milimeter, berapa mililiter, terus atau berapa ozon ya. Terus ya ada tulisan this product can only be sold by Etre authorized stockists gitu. Ini keren banget sih. Menurut lo yang udah nyoba,
Lo tuh suka yang mana? Kalau gue tadi yang di Force di Ame, mantap sih. Jadi jangan ragu, kayaknya sih gue bakalan beli full botolnya kalau begini caranya. Tadi ada ya, 99.000. Tadi berapa harganya? 370-an ya, berarti ya 200.000. Oke, mantap. 200 ribuan untuk 50 mili. Sama sih kayak gue jualan ini. Oke, sekian dulu dari gue. Jangan lupa subscribe kalau suka. Kalau dapat ilham atau pencerahan, di like. Kalau lu suka konten-konten kayak gini, yang suka bikin parfum atau lu mau belajar bikin parfum, di subscribe aja. Biasanya tuh gue suka selipin dokumentasi gue lagi ngeracik gitu. Ya walaupun nggak berhasil, tapi setidaknya pembelajaran. Tapi ini guru banget sih, ini bisa dicontoh nih, yang kayak gini-gini. Bagus cara bikin parfumnya. Oke, see you, bye bye.